Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pemuda yang tanpa sengaja menemukan sebuah pesanggerahan sunyi di lereng Merbabu dan tanpa disadari, ia telah membuat perjanjian dengan arwah yang menghuni tempat itu. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Fajar mulai menyingsing di lereng Gunung Merbabu. Udara dingin menusuk tulang, menyelimuti desa kecil yang terletak di kaki gunung. Rendra, seorang pria berusia 30-an, berjalan tertatih di jalan setapak berbatu. Ia sedang mencari lokasi pesanggerahan tua yang disebut-sebut telah lama ditinggalkan. Menurut cerita warga, tempat itu dulunya dihuni oleh seorang pertapa sakti yang meninggal secara misterius. Beberapa pendaki pernah melihat bayangan hitam lintas di antara pepohonan di sekitar pesanggerahan. Namun, rasa penasaran Rendra mengalahkan rasa takutnya. Saat kabut semakin menebal, ia melihat bangunan kayu berdiri angkuh di tengah rimbunnya pepohonan. Pintu kayunya sedikit terbuka, seperti mengundangnya masuk. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah ke dalam. Aroma dupa bercampur tanah basah langsung menyergap hidungnya. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kecil dengan sesajen yang sudah mengering. Di dinding, tertempel kain kuno bertuliskan aksara Jawa yang hampir pudar. Saat Rendra mendekat, telinganya menangkap suara bisikan halus. Ia menoleh ke belakang, tetapi ruangan itu tetap sunyi. Seketika, pintu yang tadi terbuka perlahan tertutup sendiri. Rendra menelan ludah. Hawa dingin di dalam pesanggerahan terasa semakin menusuk. Ia mencoba membuka kembali pintu, namun engselnya seperti terkunci rapat. Tiba-tiba, dari balik tirai usang di sudut ruangan, ia melihat bayangan bergerak. Langkah kakinya gemetar, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dengan tangan bergetar, ia menyibak tirai itu. Di baliknya, sebuah ranjang kayu tua berdiri, berdebu dan tampak lapuk. Namun yang lebih mengejutkan, ada sosok pria berjubah putih duduk bersila di atasnya. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya memancarkan cahaya redup. "Kau telah datang." Suara itu bergema, dalam dan berat. Rendra mundur selangkah. "Siapa? Siapa Anda?" "Aku yang menjaga tempat ini. Dan kau telah melanggar batas." Suara itu semakin menggema di kepalanya. Rendra merasakan dadanya sesak, kakinya melemas. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya, dan ruangan di sekitarnya berubah. Rendra kini berdiri di sebuah hutan lebat. Di hadapannya ada api unggun besar. Di sekelilingnya, sosok-sosok berjubah berdiri melingkar, melantunkan doa dengan bahasa yang tak ia mengerti. Di tengah pusaran api, sebuah tangan hitam perlahan muncul dari dalam tanah. Jantung Rendra berdegup kencang. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat. Suara lantunan doa dari sosok-sosok berjubah semakin nyaring, bergema di udara seperti nyanyian dari dunia lain. Dari dalam api, tangan hitam itu semakin jelas, merangkak keluar diikuti oleh sosok tinggi dengan wajah yang tertutup kain lusuh. Rendra bisa merasakan hawa panas bercampur bau anyir menyelimuti tubuhnya. Sosok berjubah putih di dekatnya berbisik, "Kau telah masuk ke wilayah kami. Tidak ada yang datang ke pesanggerahan ini tanpa sebab." Rendra mencoba menggeleng. "Aku hanya tersesat. Aku tidak berniat mengganggu." Sosok itu tersenyum samar. "Tapi kau sudah melangkah ke batas yang tak boleh dilewati. Sekarang, kau harus memilih." Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul gulungan kain kuning tua bertuliskan aksara Jawa. Sosok di dalam api mengangkat tangannya, dan gulungan itu melayang ke depan Rendra. "Tanda tangani ini." Suara berat itu menggelegar. "Dan kau akan menjadi bagian dari kami." Rendra merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tidak tahu perjanjian apa yang sedang ditawarkan, tetapi nalurinya berteriak untuk menolak. Namun, saat ia mencoba mundur, tubuhnya terkunci di tempat. "Jika kau menolak," suara itu terputus, diikuti oleh jeritan panjang dari balik pepohonan. Dari kejauhan, Rendra bisa melihat sosok-sosok samar dengan mata merah menyala mulai mendekat. Dadanya berdegup semakin cepat. Waktu seolah berhenti, dan satu-satunya pilihan adalah menerima atau melawan. Di detik itu, bayangan hitam di dalam api melangkah maju, mengulurkan tangan ke arahnya. Rendra berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi kekuatan tak kasat mata menahannya di tempat. Gulungan kain kuning itu melayang di hadapannya,
Aksaranya berpendar merah samar. Terimalah, suara berat itu bergema. Kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Rendra menggertakkan giginya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia menolak. Tetapi seluruh nalurinya berteriak bahwa menerima perjanjian ini berarti menyerahkan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar hidup. Tidak, aku tidak mau, katanya dengan suara bergetar. Mendengar itu, suara nyanyian dari sosok berjubah mendadak berhenti. Udara di sekelilingnya menegang, seperti ada sesuatu yang marah. Sosok hitam dari dalam api menarik kembali gulungan kain itu, lalu mengangkat wajahnya yang tertutup kain lusuh. Kau telah menolak tawaran kami. Seketika, hawa panas berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Dari balik pepohonan, terdengar suara geraman yang semakin dekat. Kabut tebal mulai berputar mengelilingi Rendra, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak tak wajar. Sosok berjubah putih yang tadi berbicara padanya kini berdiri lebih dekat. Tidak ada yang pergi dari sini tanpa memberi sesuatu sebagai gantinya. Rendra merasakan tengkuknya meremang. Sesuatu bergerak di balik bayang-bayang. Suara napas kasar terdengar di telinganya. Sebuah tangan dingin tiba-tiba mencengkeram bahunya. Rendra tersentak saat tangan dingin itu mencengkeram bahunya semakin kuat. Sensasi menggigil menjalar ke seluruh tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang mulai menyerap kehangatan dari dalam dirinya. Lepaskan aku. Suaranya lirih, hampir tanpa tenaga. Sosok berjubah putih menatapnya dengan senyum samar. Kau telah menolak perjanjian kami, tapi kau tetap harus membayar harga. Rendra mencoba memberontak, tetapi tubuhnya terasa semakin lemah. Dari balik kabut, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, bergerak tanpa suara, mengelilinginya seperti pemangsa yang siap menerkam. Dari dalam api, sosok tinggi dengan wajah tertutup kain lusuh melangkah maju. Kali ini, ia tidak lagi membawa gulungan kain, tetapi sebuah belati panjang berukir simbol kuno. Jika kau tak mau menjadi bagian dari kami, suara berat itu bergema, maka kau harus menjadi persembahan. Rendra merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Udara semakin dingin, napasnya mulai memburu. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka ia tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Dengan sisa tenaga, ia merapal doa dalam hati. Bibirnya mulai bergetar, melafalkan ayat-ayat yang ia ingat sejak kecil. Suara gaib di sekelilingnya mulai bergetar, seperti terusik oleh sesuatu yang tak mereka sukai. Tiba-tiba, jeritan panjang terdengar dari arah hutan. Bayangan-bayangan hitam yang tadi mengepungnya mendadak mundur, seperti ketakutan. Sosok berjubah putih menegang, matanya memancarkan ketidaksenangan. Seketika, angin kencang berembus dari arah pegunungan. Kabut yang menyelimuti tempat itu perlahan mulai menipis. Namun sebelum semuanya hilang, sosok bertudung lusuh itu mengangkat belatinya tinggi, bersiap menghunuskannya ke dada Rendra. Belati itu meluncur cepat ke arah dada Rendra. Dalam sepersekian detik, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindar. Tubuhnya terjatuh ke tanah, menciptakan debu halus yang berhamburan di udara. Suara jeritan panjang menggema ketika belati meleset dan menghantam tanah. Sosok bertudung lusuh itu mundur beberapa langkah, seolah kekuatan yang mengendalikannya melemah. Rendra tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sisa tenaga, ia kembali melafalkan doa dengan suara lantang. Seiring lantunan ayat yang keluar dari bibirnya, udara di sekelilingnya bergetar, seperti ada sesuatu yang terbakar. Sosok berjubah putih menggeram. Kau tidak akan bisa lari begitu saja. Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul akar-akar hitam yang melilit kaki Rendra. Ia tersentak, berusaha melepaskan diri, tetapi semakin meronta, semakin erat cengkeraman akar itu. Kabut yang mulai menipis kembali menebal, menutup pandangan. Rendra hanya bisa mendengar suara bisikan yang semakin lama semakin menusuk telinganya. Kau sudah masuk ke dalam lingkaran ini, dan lingkaran ini tidak akan membiarkanmu pergi tanpa membawa tanda. Tiba-tiba, akar hitam itu menyusup ke dalam kulitnya, menyisakan rasa terbakar yang menyakitkan. Rendra berteriak, tetapi suara jeritannya terdengar samar di antara hembusan angin dingin. Kesadarannya mulai menghilang. Dunia di sekelilingnya berputar, berubah menjadi kehampaan yang gelap. Saat ia membuka matanya, ia sudah terbaring di tanah, di depan pesanggerahan tua. Udara dingin pegunungan merbabu kembali terasa menusuk, tetapi kabut tebal telah hilang. Rendra mengatur napas, mencoba berdiri meskipun tubuhnya terasa lemas. Namun saat ia menatap lengannya, sesuatu membuatnya terkejut. Di kulitnya,
terbentuk pola hitam menyerupai aksara Jawa yang berkelok-kelok. Dan dari dalam pesanggerahan, terdengar suara berbisik. Rendra menatap lengannya dengan ngeri. Pola hitam yang terukir di kulitnya terasa hangat, seperti bara yang belum padam. Ia mengusapnya dengan tangan gemetar, berharap itu hanya ilusi, tetapi tanda itu tetap di sana, menyatu dengan kulitnya. Dari dalam pesanggerahan, suara berbisik kembali terdengar, lirih namun menusuk hingga ke tulang. Kau telah menjadi bagian dari kami. Rendra mundur perlahan. Ia ingin lari, meninggalkan tempat terkutuk ini, tetapi tubuhnya masih lemas. Hawa dingin kembali menyelimuti udara. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah yang anehnya bercampur bau dupa. Ia memaksakan diri berdiri, melangkah tertatih menjauh dari pesanggerahan. Namun, setiap kali ia melangkah, suara bisikan itu semakin nyaring di telinganya. Seperti ada sesuatu yang mengikuti, mengawasi setiap gerakannya. Ketika akhirnya ia mencapai jalan setapak, kakinya terasa lebih ringan. Ia menoleh sekali lagi ke arah pesanggerahan itu, bangunan tua yang kini tampak lebih gelap dan pekat di antara rimbunnya pepohonan. Namun, saat ia hendak berpaling, sesuatu membuatnya membeku. Di ambang pintu pesanggerahan, sosok berjubah putih yang tadi menawarinya perjanjian berdiri diam. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya, sementara bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Dan tiba-tiba, pola hitam di lengan Rendra berdenyut, mengalirkan rasa panas yang menyakitkan. Sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Kau bisa pergi, tapi kau akan kembali. Rendra tersentak, napasnya memburu. Ia tidak ingin percaya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu. Ia telah membawa sesuatu dari tempat itu. Dan cepat atau lambat, pesanggerahan sunyi itu akan memanggilnya kembali. Rendra berlari menuruni jalan setapak tanpa berani menoleh lagi. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak, tetapi rasa takut membuatnya terus berlari. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti dikejar bayangan tak kasat mata. Ketika akhirnya ia mencapai desa di kaki gunung, matahari sudah mulai tenggelam. Beberapa warga yang melihatnya terengah-engah, hanya mengangguk sopan tanpa bertanya apapun. Mungkin mereka sudah terbiasa melihat pendaki yang kelelahan. Namun, Rendra tahu ini bukan sekadar kelelahan biasa. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan merendam tubuhnya di dalam air hangat. Namun, rasa panas di lengannya tidak juga menghilang. Pola hitam itu tetap ada, bahkan semakin jelas. Malam itu, ia tertidur dengan perasaan tidak tenang. Di tengah malam, ia terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Hawa kamar yang seharusnya hangat kini terasa dingin menusuk. Lalu, terdengar suara dari luar jendela. Pelan, terputus-putus. Suara seseorang yang melantunkan doa dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Jantung Rendra berdegup semakin kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengintip keluar jendela. Di halaman rumahnya yang gelap, sosok berjubah putih itu berdiri diam, menatapnya. Mulutnya bergerak perlahan, menggumamkan sesuatu. Dan seketika, pola hitam di lengan Rendra mulai berdenyut, seperti hidup. Dalam kepalanya, suara bisikan itu kembali terdengar. Kau akan kembali, pesanggerahan masih menunggumu. Rendra menggigil. Sosok berjubah putih itu masih berdiri di halaman rumahnya. Suaranya terus melantunkan doa dalam bahasa yang tak ia mengerti. Pola hitam di lengannya semakin berdenyut, seolah menuntutnya untuk kembali ke pesanggerahan di lereng merbabu. Ia merapatkan tangannya, merapal doa-doa yang ia ingat. Dengan penuh ketakutan, ia mengangkat suara, melafalkan ayat kursi dengan segenap hati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu ayat itu terucap, hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya perlahan mengendur. Sosok berjubah putih di luar jendela mulai memudar. Tubuhnya berubah menjadi kabut yang tertiup angin. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik satu kalimat terakhir. Kau telah terikat, tetapi doa akan menjadi pelindungmu. Dan kemudian, semuanya kembali sunyi. Rendra terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Ia tahu, meski sosok itu menghilang, pesanggerahan itu masih ada. Dan entah kapan, panggilannya mungkin akan datang lagi. Namun kini, ia memahami satu hal, bahwa tak ada kekuatan yang lebih besar daripada perlindungan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq 23.
Dari kejadian ini, Rendra sadar bahwa manusia seringkali dihadapkan pada godaan duniawi dan perjanjian yang tampak menggiurkan, tetapi sejatinya menjerat. Namun, siapapun yang berpegang teguh pada keimanan dan tidak tergoda oleh kekuatan gaib yang menyesatkan, maka Allah akan melindunginya. Pesanggerahan itu mungkin masih ada. Bisikan-bisikannya mungkin akan terus memanggil. Tapi selama keimanan tetap tertanam dalam hati, tak ada satupun kekuatan yang mampu menyesatkan orang yang bertawakal kepadanya. Setiap manusia pasti akan diuji dengan berbagai godaan, baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Terkadang, ada tawaran yang terlihat menguntungkan, tetapi sejatinya menjerumuskan. Namun, siapapun yang berpegang teguh pada keimanan dan selalu memohon perlindungan kepada Allah, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menyesatkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa 76. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari tipu daya makhluk-makhluk yang menyesatkan dan senantiasa berada dalam lindungannya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar bisa terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.